Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Sani Rahman Soleman, dosen Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama tentang aspek pencahayaan yang dapat berhubungan dengan penyakit mata akibat kerja. Mari kita saksikan bersama-sama topik pencahayaan terhadap kesehatan keselamatan kerja. Pencahayaan yang baik akan berpengaruh terhadap kenyamanan dalam bekerja. Selain itu, dapat berpengaruh terhadap kesehatan kerja yang pada akhirnya mempengaruhi produktivitas dalam bekerja. Oleh karena itu, pemahaman terhadap pemeriksaan pencahayaan yang benar sangat penting dalam pengukuran pencahayaan yang dapat meminimalisir dampak negatif dari pencahayaan yang kurang atau pencahayaan yang berlebih-lebihan. Yang ini sangat penting sekali pengukuran ini untuk memberikan pemahaman dan wawasan kepada mahasiswa dan praktisi kesehatan dan keselamatan kerja. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang definisi pencahayaan, jenis-jenis pencahayaan, mekanisme adaptasi mata terhadap pencahayaan, keluhan mata yang berhubungan dengan pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup, pemeriksaan luxmeter pencahayaan dengan pedoman SNI 7062 tahun 2019. Harapan dari pembuatan video ajar ini agar teman-teman dapat memahami dan mengerti teknik-teknik pemeriksaan pencahayaan di lingkungan tempat kerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 70 Tahun 2016 tentang standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri, pencahayaan adalah jumlah penerangan baik alami maupun buatan yang diperlukan oleh seseorang untuk bekerja secara aman, nyaman, dan efisien. Pencahayaan yang baik harus memenuhi standar intensitas tertentu yang berhubungan dengan jenis kegiatan tertentu yang dilakukan oleh pekerja agar dapat mendukung aspek kesehatan, keselamatan, dan produktivitas dalam bekerja. Secara umum, sumber pencahayaan ada 3. Yang pertama adalah pencahayaan alami, di mana sumber pencahayaan ini berasal dari matahari. Yang kedua adalah pencahayaan buatan, di mana sumber pencahayaan buatan ini adalah lampu atau sejenisnya. Yang ketiga adalah gabungan antara pencahayaan alami dan pencahayaan buatan, di mana gabungan dari pencahayaan ini adalah untuk mencegah terjadinya penyakit mata akibat kerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Sebelum menjelaskan tentang dampak pencahayaan terhadap kesehatan mata dan pemeriksaan pencahayaan, ada beberapa hal yang harus diketahui tentang aspek-aspek pencahayaan. Yang pertama adalah lumen, yang kedua adalah Kelvin, yang ketiga adalah lux, yang keempat adalah watt. Lumen adalah besarnya cahaya yang dihasilkan oleh suatu sumber cahaya. Kemudian Kelvin adalah suhu yang dikeluarkan dari sebuah cahaya, di mana 2700 hingga 3000 Kelvin cenderung kekuningan, 4000 Kelvin putih netral, 6000 hingga 6500 Kelvin putih kebiruan. Lux adalah intensitas cahaya yang jatuh di permukaan objek. Lux tidak hanya dipengaruhi oleh lumen, tapi juga jarak cahaya dengan permukaan dan persebaran dari cahaya. Sedangkan watt adalah energi listrik yang diperlukan untuk pencahayaan. Keempat parameter ini sangat penting untuk menentukan jenis lampu dan tentunya aspek kesehatan mata pada pekerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja
Nomor 5 Tahun 2018 tentang standar pencahayaan di tempat kerja, jenis-jenis pekerjaan tertentu memerlukan intensitas pencahayaan yang spesifik. Berdasarkan peraturan Menteri Tenaga Kerja tersebut, untuk pekerjaan kasar memerlukan minimal lux sebesar 50 lux. Sedangkan pekerjaan kecil memerlukan sekitar 100 lux, dan pekerjaan kecil yang memerlukan ketelitian dalam bekerja itu memerlukan 200 lux. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang standar pencahayaan di kantor, untuk secara umum pencahayaan di kantor memerlukan intensitas cahaya sebesar 300 hingga 500 lux. Namun, itu juga akan bergantung dari jenis-jenis pekerjaan yang ada. Misal, pekerjaannya berhubungan dengan menggambar, maka diperlukan minimal 500 lux. Koridor memerlukan 100 lux, ruang meeting memerlukan sekitar 300 lux, dan untuk ruang arsip memerlukan sekitar 200 lux. Berikutnya, kita akan menjelaskan jenis-jenis lampu yang kita hubungkan dengan parameter-parameter pencahayaan yang kita sebutkan di awal, lumen, Kelvin, dan watt. Pertama adalah lampu pijar. Ini lampu yang tradisional, di mana untuk menerangi ukuran ruang tamu yang berukuran sedang memerlukan 2700 Kelvin dengan 10 hingga 15 lumen per watt, yang ini memerlukan konsumsi energi yang cukup tinggi, 60 hingga 100 watt. Berbeda dengan lampu pijar, lampu fluorosen memberikan suhu lampu yang cukup besar, sekitar 2700 hingga 6500 Kelvin. Yang ini cocok untuk memberikan penerangan di ruang kelas, di dapur, di kantor. Sebagai contoh, ada sebuah lampu fluorosen dengan watt sekitar 15 watt dan memiliki luminensi 800 lumen, sudah sangat ideal untuk bisa menerangi daerah perkantoran dan daerah dapur serta di daerah ruang tamu yang cukup luas. Kemudian untuk light emitting diode atau lampu LED yang merupakan lampu masa kini dengan konsumsi listrik yang cukup irit. Lampu LED ini memberikan berbagai macam variasi suhu cahaya. Misalkan bisa menghasilkan 2700 hingga 3000 yang cocok untuk ruang pertemuan atau ruang keluarga. Kemudian ada yang menghasilkan LED sampai 4000 Kelvin, yang ini cocok untuk dapur. Ada juga menghasilkan suhu sampai 6000 hingga 6500 Kelvin yang sangat cocok untuk beberapa daerah, misalkan di rumah sakit atau membantu ruang baca atau bahkan untuk bengkel kendaraan. Pencahayaan yang kurang memenuhi standar dapat menyebabkan keluhan mata. Di antaranya mata mudah lelah, kemudian mata mudah berair, dan berikutnya yang paling sering dikeluhkan adalah keluhan nyeri mata atau nyeri pada kepala. Dalam jangka panjang, keluhan mata tersebut dapat mempengaruhi retina atau mempengaruhi otot-otot di sekitar mata, sehingga pekerja akan mengalami berbagai macam keluhan seperti mata kabur, kemudian kelelahan mata, dan dampak dari seluruh proses gangguan mata tersebut adalah penurunan produktivitas kerja. Mata manusia memiliki kemampuan adaptasi terhadap perubahan intensitas cahaya. Ketika cahaya terlalu terang, pupil akan mengalami penyempitan atau meiosis untuk mengurangi jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Namun sebaliknya, ketika lingkungan terlalu gelap, maka pupil memiliki kemampuan untuk midriasis atau memperlebar ukuran pupil untuk menangkap sejumlah cahaya agar dapat masuk ke dalam mata. Proses adaptasi ini dikendalikan oleh refleks pupil yang melibatkan saraf optik dan otot-otot iris. Adaptasi ini menjaga kenyamanan mata untuk bekerja
serta mencegah terjadinya kerusakan retina akibat paparan pencahayaan yang terlalu berlebih-lebihan. Dengan memahami definisi pencahayaan, jenis-jenis pencahayaan, dampak negatif dari pencahayaan, keluhan mata karena pencahayaan, serta mekanisme adaptasi mata terhadap pencahayaan, kita dapat lebih menyadari pentingnya pemeriksaan pencahayaan untuk mendukung program kesehatan dan keselamatan kerja. Luxmeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur intensitas pencahayaan di tempat kerja atau di lingkungan kerja yang diukur dalam satuan lux. Luxmeter ini adalah alat yang digunakan untuk menghitung standar pencahayaan di tempat kerja agar sesuai dengan aspek kesehatan dan keselamatan kerja. Komponen luxmeter ada dua. Yang pertama adalah bagian sensor dan bagian mesin. Di bagian sensor ini ada fotosel ya, yang berwarna putih dengan penutupnya fotosel. Kemudian disambungkan dengan kabel ke bagian mesin, di mana pada bagian mesin ini ada komponen baterai dan mesin itu sendiri. Ya. Ada beberapa tombol yang sangat penting pada pemeriksaan luxmeter. Pertama tombol hold, kemudian tombol lux, dan tombol max. Kemudian tombol berikutnya adalah tombol on dan tombol off. Kemudian bagian berikutnya adalah ada display ya, display yang akan mengeluarkan atau memberikan hasil pengukuran luxmeter. Cara operasionalisasi luxmeter. Pertama, buka fotosensor, penutup fotosensor. Kemudian, nyalakan alat dengan menekan tombol power dan memilih intensitas cahaya yang mau kita ukur. Pilih rentang pengukuran ya, yang sesuai dengan biasanya. Kemudian, letakkan sensor lux pada posisi datar di antara meja kerja atau pada area yang mewakili bidang aktivitas visual pekerja. Kita taruh di meja yang datar, ya, begini. Kemudian, pastikan sensor menghadap ke arah sumber cahaya utama. Catat angka yang tertera pada display yang menunjukkan intensitas pencahayaan dalam satuan lux. Ulangi pengukuran di beberapa titik ruang untuk mendapatkan gambaran distribusi pencahayaan yang merata. Kemudian bandingkan hasil pengukuran dengan standar pencahayaan yang telah ditetapkan dalam peraturan. Misal Permenkes nomor 70 tahun 2016. Dengan memahami komponen luxmeter dan cara pengukuran dengan menggunakan luxmeter, maka kita bisa mengetahui standar pencahayaan yang tepat yang bisa digunakan untuk evaluasi perbaikan lingkungan kerja. Pada tahapan ini, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan pemeriksaan pencahayaan berdasarkan Standar Nasional Indonesia nomor 7062 tahun 2019 tentang standar pemeriksaan pencahayaan di lingkungan kerja. Tahapan pertama adalah persiapan. Pertama-tama, pastikan baterai terisi dengan baik sehingga memiliki daya yang cukup untuk mengambil data pencahayaan. 2. Memastikan luxmeter berfungsi dengan baik. 3. Pastikan luxmeter telah terkalibrasi dengan baik. Yang keempat, persiapan alat selain luxmeter memerlukan meteran untuk mengukur luas ruangan, lembar pengisian hasil pengukuran, dan pedoman SNI 7062 tahun 2019. Tahap berikutnya adalah penentuan titik pengukuran. Untuk pencahayaan umum,
titik pengukuran dibagi menjadi 3. 1. Jika luas ruangan kurang dari 50 meter persegi. Yang kedua, luas ruangan 50 meter persegi sampai 100 meter persegi. Dan yang ketiga, luas ruangan lebih dari 100 meter persegi. Nah, mari kita melakukan simulasi pengukuran untuk luas ruangan kurang dari 50 meter persegi. Pada dasarnya, untuk luas ruangan kurang dari 50 meter persegi, jumlah titik pengukuran dihitung dengan mempertimbangkan bahwa satu titik pengukuran mewakili area maksimal 3 meter persegi. Titik pengukuran merupakan titik temu antara dua garis diagonal panjang dan lebar ruangan. Pada luas ruangan kurang dari 50 meter persegi, minimal titik pengukuran berjumlah 16. Untuk luas ruangan 50 hingga 100 meter persegi, jumlah titik pengukuran minimal 25 titik, di mana titik pengukuran ditentukan dari garis diagonal panjang dan lebar ruangan. Kemudian, untuk luas ruangan lebih dari 100 meter, jumlah titik pengukuran minimal 36 titik, di mana titik pengukuran ditentukan dari dua garis, yaitu garis diagonal panjang ruangan dan lebar ruangan. Untuk pengukuran pencahayaan setempat, pada pemeriksaan kali ini akan dilakukan di dua tempat. Pertama, di depan meja komputer. Yang kedua, dari cahaya yang bersumber dari komputer itu sendiri. Pertama-tama, yang kita lakukan adalah membuka photocell seperti ini, yang kemudian kita lanjutkan dengan menghidupkan mesin luxmeter di kisaran 200 lux. Kemudian kita taruh mesin di meja, kemudian meletakkan photocell di depan cahaya komputer. Selanjutnya, hasil pengukuran akan tampil pada display mesin luxmeter dan didapatkan hasil 80 lux. Kemudian kita letakkan photocell di atas meja kerja untuk mengukur pencahayaan di atas meja kerja dengan cara seperti berikut. Kita tunggu hingga muncul angka intensitas pencahayaan pada mesin dan didapatkan hasil 90 lux. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan pencahayaan umum adalah 1. Pastikan sensor diletakkan sejajar di medan kerja yang akan diukur. Yang kedua, posisi pemeriksa harus diatur sedemikian rupa agar tidak menutupi sensor cahaya. Dan yang ketiga, pakaian yang digunakan oleh pemeriksa usahakan tidak menggunakan pakaian yang dapat memantulkan cahaya. Langkah-langkah pengukuran pencahayaan umum. Setelah kita menghidupkan alat luxmeter dan meletakkan fotosensor di lokasi yang tepat, maka kita mengukur panjang dan lebar ruangan. Dengan panjang 3 meter dan lebar 3 meter, maka titik tengah diagonal dari panjang dan lebar adalah di titik ini. Kemudian kita biarkan sensor bekerja hingga mendapatkan angka stabil pengukuran di angka 55,4, lalu kita tekan hold. Kemudian kita berpindah ke titik pengukuran berikutnya dengan jarak kurang lebih 3 meter. Kemudian kita tekan lagi hold untuk melepaskan angka pengukuran sebelumnya agar sensor bisa mendeteksi intensitas pencahayaan yang baru di titik yang baru. Didapatkan angka 54,7. Kemudian kita berpindah lagi ke titik yang berikutnya dengan jarak kurang lebih 3 meter. Kemudian kita lepaskan hold yang ada di luxmeter, kemudian membiarkan fotosensor mendeteksi
cahaya yang baru di titik sampling yang baru. Didapatkan pencahayaan luxmeter sebesar 34 lux. Kemudian kita berpindah ke titik berikutnya, maju ke depan ke titik berikutnya dengan jarak kurang lebih 3 meter, lalu kita ukur intensitas cahaya di titik yang baru. Didapatkan pencahayaan sebesar 28 lux. Kemudian kita berpindah lagi ke titik berikutnya. Karena titik berikutnya berhadapan dengan meja, maka kita letakkan fotosensor dan mesin luxmeter di atas meja kerja. Didapatkan hasil pengukuran 55,4 lux. Kemudian kita berpindah lagi ke titik berikutnya dengan jarak kurang lebih 3 meter, kemudian kita letakkan lagi di titik yang sama di atas meja. Didapatkan angka intensitas cahaya sebesar 58 lux. Kemudian kita berpindah lagi ke titik berikutnya dengan jarak kurang lebih 3 meter. Kemudian kita mengukur lagi intensitas pencahayaan di titik yang baru hingga didapatkan besar intensitas cahaya sebesar 70 lux. Begitu seterusnya hingga kita menyelesaikan 16 titik sampling untuk ruangan kurang dari 50 meter. Namun, pengukuran ini diulang untuk 3 kali pengukuran sehingga akan didapatkan rata jumlah intensitas cahaya di 16 titik untuk 3 kali pengukuran sehingga didapatkan 16 titik pengukuran rata pencahayaan di tempat kerja. Pencatatan pengukuran intensitas pencahayaan umum. Nama perusahaan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia, Unit Kerja Perpustakaan, alamatnya Jalan Kaliurang, KM 14,5 Sleman, tanggal pengukuran 5 November 2025, nama alat pengukuran luxmeter, jenis pengukuran cahaya umum atau pencahayaan umum, waktu pengukuran jam 10 hingga 11.30 waktu Indonesia Barat. Hasil pengukuran pada lokasi A didapatkan luxmeternya didapatkan hasil 55 lux. Pengulangan pengukuran kedua didapatkan 53 lux dan pengukuran ketiga 54 lux dengan rata hasilnya pada lokasi titik A 54 lux. Tidak ada catatan atau keterangan tertentu pada hasil lokasi A. Lokasi B, titik pengukuran pertama 48 lux, yang kedua 50 lux, dan yang ketiga 49 lux. Dengan rata hasilnya adalah 49 lux, tidak ada catatan. Lokasi C, 47 lux, pengulangan keduanya 48 lux, dan yang ketiga 50 lux. Dengan rata 48,3. Tidak ada catatan tambahan. Rata-rata intensitas pencahayaan umum di 3 lokasi titik di perpustakaan sebesar 50,4 lux. Kemudian yang terakhir adalah menandatangani hasil pengukuran yang dilakukan oleh petugas pemeriksa pencahayaan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian video pemeriksaan pencahayaan. Semoga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.